keadaan kelahiran kita dengan kelahiran Nabi, sifat Nabi dengan sifat kita, apakah layak kita ini seperti masih umat Rasulullah? Maka yang pertama harus kita mulai, anak-anak bapak ibu yang kalian lihat malam ini, bagaimana bercorak ragam sifat dan juga perilakunya. Jangan salahkan mereka, karena itu adalah fotokopi ayah dan omahnya. Betul bapak ibu? Pendek saja, panjang kali betulnya itu. Betul, itu aja. Kalau kutanya ibu, mana yang lebih berpengaruh ke sifat anak, dia baik, dia buruk? Ibunya atau ayahnya? Kata ibu, ayahnya. Kalau kutanya ayahku, mana yang lebih berpengaruh ke sifat anak-anak, ayah atau ibu? Mereka bilang ibu. Supaya jangan kita mengarang bebas, kita rujuk kembali ke sejarah di dalam Al-Quran. Catat yang mau mencatat, videonya adanya. Nanti besok paling lambat kami upload ke YouTube, bisa ditonton kembali. Nama YouTube-nya UJR Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share. Itu YouTube-nya. Kami nggak ingat loh Pak Ustadz, sudah saya tempah di kaca mobil itu besar-besar. Nanti kamu mau pulang foto, subscribe supaya makin naik terus channel ini. Dan insya Allah tidak pun panitia memikirkan biaya operasional kami dari YouTube pun insya Allah bisa nanti mensejahterakan ustaz-ustaz kita. Alhamdulillah. Dalam hati Pak Ramli, berarti tidak honor nih Pak Ustaz? Ada tetap. Jangan gara-gara ini nanti tidak ada pula Pak Ramli. Ada tetap sesuai kemampuan kalian Pak. Ya. Pak Ramli ada YouTube. Cuman kita mau kenalan di YouTube nih kalau begini nih. Saya sudah promosikan subscribe, Pak Ramli handphone pun tak punya. Gimana caranya? Yang muda-muda yang pakai YouTube nanti buka UJR Channel, subscribe, like, and share. Malam ini pun nanti ada videonya, tonton balik. 4 jenis keluarga dalam Al-Quran, silahkan pilih dan silahkan berubah kalau belum bagus. 1, kata ibu tadi, yang pengaruh ke sifat anak adalah bapak. Kata bapak, yang pengaruh ke sifat anak adalah ibu. Kita buktikan dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran itu bapak ibu, baik ayahnya, tapi durhaka istrinya, maka lahir anaknya kata dia. Ayahnya baik, istrinya durhaka, katakanlah tak beriman. Anak yang lahir durhaka apa baik? Baik kata. Memang melawan aja nih bangsanya. Ayahnya baik anakku, ibunya tak baik, yang lahir anak baik atau anak tak baik? Udah berubah lagi, anak tak baik. Tidak komitmen kawan-kawan ini tengok nih, macam angin ditiup apa aja, daun pisang ditiup angin, kemana anginnya mengarah ke situ. Ibu, bapak, yang pengaruh terhadap anak itu antara bapak dengan ibu adalah ibu. Maka disebutkan dalam Quran itu, nisa'ukum harsul lakum fa'tu, bahwa sesungguhnya perempuan itu adalah sawah ladang bagimu laki-laki. Kutanyalah karena banyak di sini pokok sawit. Kalau pokok sawit ini bibitnya dari marihat dan danu, 150.000 satu pokok, masih umur 2 tahun. Kemudian dibawalah ditanam ke sosial. Tanahnya di atas itu tanah tandus, tanah batu napal. Kira-kira tumbuhnya subur atau kering kerontang. Kalau bibitnya dari pinggir jalan sosial,
dibawa ke Tandun Barat, ditanam di tempat lahan yang subur. Kira-kira biarpun bibitnya bibit asal-asalan, tumbuhnya subur atau kering kerontang? Dapat disimpulkan, biarpun bibitnya kurang unggul, kalau lahannya subur, yang lahir nanti anak subur. Ayahnya tak pernah sholat, ibunya rajin sholat, yang lahir biasanya anaknya pun ahli sholat. Kalau ayahnya rajin sholat, omaknya nggak pernah sholat, nanti biasanya anak lahir tidak sholat. Apa sebab? Karena dia sesuai dengan lahan yang dia tumbuh di situ. Omaknya yang berpengaruh. Coba kasih contoh, Bu. Ada dalam Al-Quran itu Bapak Ibu, ayahnya taat, istrinya durhaka, lahirlah anak durhaka. Keluarga siapa itu? Keluarga Nabi Nuh alaihi salam melahirkan Kan'an, mati tenggelam dalam keadaan kafir. Ayahnya Nabi, tapi istri Nabi Nuh kafir durhaka, lahir anak durhaka. Satu. Kalau dibalik, ada juga dalam Al-Quran itu bercerita tentang ibunya baik, taat, muslimah, tapi suaminya kafir, tak beriman kepada Allah. Yang lahir anak itu baik ibu. Keluarga siapa itu? Nabi. Ditunjuknya tangannya. Keluarga siapa itu? Oh Tuhan, hendaknya tahu dia ditunjuknya tangannya. Keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayahnya Azar tukang buat patung berhala, tapi ibu Nabi Ibrahim beriman kepada Allah. Lahirlah Nabi Ibrahim sekalipun ayahnya tidak beriman kepada Allah. Udah dua. Masih tetap perempuan unggul karena perempuan menentukan kelahiran anak. Apakah dia taat atau tidak taat? Ada dalam Quran itu dua-duanya tak taat. Suami tak taat, istri pun tak taat. Dua-duanya durhaka. Siapa itu dalam Quran Bapak Ibu? Hafal nggak ayat ini? Tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha. Ada pasangan dalam Quran Abu Lahab. Kerja Abu Lahab ingin membunuh Nabi. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istri Abu Lahab bernama Ummu Jamil, tugasnya membawa-bawa kayu bakar, artinya tukang gosip. Suaminya tukang rencana bunuh Nabi, biniknya tukang menggosip supaya jangan beriman ke Nabi. Maka lahirlah anak mereka. Tercatat sejarah, ada anak Abu Lahab pernah meludahi wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ayah tak sholat, omat tak sholat, anaknya pun jadi Fir'aun. Itu nggak salah lagi itu Bapak. Yakinlah kalian. Ada yang dua-duanya taat, ayah taat, omat taat. Insya Allah anak yang lahir pun pasti taat. Keluarga siapa itu? Keluarga Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah, keluarga Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Karena dua-dua taat kepada Allah, maka yang lahir pun juga taat kepada Allah. Terlahirlah Nabi dua, Ishak satu, Ismail satu. Bayangkan Bapak Ibu. Kutanya dulu Bapak Ibu malam hari ini, apakah kita sekarang berada di nomor 1, 2, 3 atau 4? Kata anak itu nomor 2. Apa nomor 2 tadi? Omaknya taat, ayahnya tidak taat, anaknya tetap taat. Alhamdulillah. Kita tengoklah supaya nampak anak-anak awak ini kan. Apakah betul mereka ini keluarga nomor 1, nomor 2, nomor 3? Kita cek dulu. Anak-anakku masih sadar kalian kan?
Coba dulu tunjuk tangan malam hari ini yang tadi sholat Isya berjamaah. Angkat tangan. Ada yang sholat Isya tadi? Oke. Coba jawab dulu dengan jujur, Ustadz kasih duit. Malam ini yang ayahnya tidak sholat Isya. Angkat tangan. Berapa orang ini? Satu. Tinggi-tinggi buat supaya jelas nih hadiah ini. Memang gak sholat Isya ayahnya? Kok bisa tahu kamu? Hah? Apa? Ayahnya main HP terus. Anak-anak kan pandai dia bohong pak. Memang sudah disampaikannya sama awak kan? Awak kan sedang ngecek nih keluarga nomor berapa ini. Kalau kamu deh agak ayahmu nggak sholat Isya tadi, nggak sholat Isya. Di mana dia? Entah. Yang sampingnya ayah sholat Isya tadi? Enggak. Di mana ayah? Ngapain? Main HP juga. Main HP juga. Berarti sudah sampai ke sini seketir itu mungkin ya. Ini dulu yang kecil nih. Ayah tadi sholat Isya apa tidak? Enggak. Di mana ayahnya? Di rumah main HP aja. Karena itu yang dia tengok bu. Cemana lagi? Karena banyak kalian yang menunjuk tangan itu bukan prestasi, itu sebuah aib sebenarnya. Dan jadi aku kasih hadiah. Anu pula aku dengarnya bapak ibu. Bangga pula dia bilangnya angkat tangan langsung. Yang ayahnya tak sholat Isya angkat tangan. Rame-rame angkat tangan. Sekalipun ayahnya tak sholat Isya, tapi kalau omahnya masih datang mengaji, maka hadirlah anak-anak ini di sini. Alhamdulillah. Rupanya yang menentukan adalah omahnya. Wajarkan malam ini sama kalian. Pengen gak bapak ibu mendapat anak soleh solehah? Pengen. Impian kita semua. Yang pertama, bapak mestinya dari awal pandai-pandai cara memilih lahan. Mestinya dari dulu begitu pak. Cari lahan yang bagus, artinya istri yang taat kepada Allah. Lahannya pasti subur dan bagus insya Allah. Sedih anak kita ini loh. Dengar bapak-bapak yang main handphone terus. Bagaimana mengungkapkan rasa itu, maka menangislah dia jadinya bapak. Sedih dia mendengarnya. Yang pertama, bapak ibu harus punya agenda, harus punya kesepakatan kalau ingin dapat anak soleh solehah mencontoh sifat Nabi. Kalau memilih lahan mungkin sudah habis masanya. Yang terpenting sekarang mendidik mereka. Caranya gimana? Pernah nggak ibu waktu lahir dulu anak itu ditahnik? Pernah nggak ibu? Bapak pernah mentahnik anak pak? Tahu apa mentahnik? Ibu tahu mentahnik? Oh, pantaslah mereka melawan aja ini. Mentahnik itu bapak ibu, ketika anak itu pertama kali lahir, kalau anak bayi zaman dulu di bawah sahabat berjumpa dengan Nabi tahnik itu, baca hadisnya. Apa yang dibuat Nabi? Dikunyahnya kurma itu, kemudian nanti setelah dikunyah halus, maka diambil Nabi sedikit air liur yang bercampur kurma, dia tempelkan di langit-langit anak paling bagian atas. Apa gunanya itu? Supaya bapak ibu punya anak kandung tidak perlu berurat lehermu tegang untuk memerintah mereka sampai nanti kau stres. Tahnik anakmu udah lewat loh Pak Ustaz, udah berjenggot dia, tahnik balik supaya dia bagus lagi kembali, supaya mau dia taat kepada Allah. Ini
Kalau bapak ibu sudah terlambat mentahnik, jangan-jangan di sini ada yang sudah menjadi kakek, menjadi nenek, ke cucu lagi. Tidak ada kata terlambat. Kutanya ibu-ibu, pendidikan anak itu tidak bisa instan, tidak dimulai semenjak dia lahir, tapi anak mulai dididik semenjak dia berada dalam kandungan. Pertanyaan, berapakah umur kandungan perempuan? Pendidikan dimulai ketika dia sudah ditiupkan roh. Umur berapa itu ibu? Pantaslah begini hasilnya nanti. Mulai dalam kandunganmu bergerak ibu, karena ini maulid. Umur berapakah itu kalau dibuat hari, kalau dihitung bulan? Umur berapa dia bu? Dalam Quran ini sudah ada itu sebenarnya. Maka kita mengaji 40 hari pertama dia segumpal darah, 40 hari kedua segumpal daging, 40 hari ketiga segumpal daging dibalut dengan tulang, dibalut lagi dengan bentuk rupa. Berbentuklah kita di macam alien. Lonjong kepalanya, besar matanya. Beginilah bentuk awak dulu. 40 tambah 40 tambah 40 berapa ratus hari diimkim? 120 hari kandunganmu roh sudah ditiup, maka Allah aktifkan pendengaran anakmu, maka ketika itu pendidikan sudah dimulai. Kalau omaknya sudah mengandung bayi 120 hari, belum juga berhenti mengata-ngatai orang, menggosip orang, nanti anakmu lahir, tengoklah. Kalau kau penggosip tingkat kecamatan Tandun, nanti anakmu menjadi penggosip tingkat Kabupaten Rokan Hulu. Alhamdulillah. Jangan kau bilang alhamdulillah lagi. Na'udzubillah. Maka mulai semenjak anak ini sudah mulai bergerak dalam kandungan, apa yang kau inginkan? Aku pengen anakku Pak Ustaz hafal Quran. Begitu kau mengandung 120 hari, rajin kau baca Quran, anakmu sudah mendengar. Begitu bu. Entah begitu kalian buat dulu, gak tahu saya itu. Yang penting Pak Ustaz tiap tahun lahir. Lah payahnya kita itu. Udah banyak lahir, udah lahir bening dia. Satu pun tak ada yang bisa diatur Pak Ustaz, kata dia. Itu akibat dari ketidaktahuan bapak dengan ibu. Rupanya dimulai dari kandungan. Setelah aktif pendengarannya, dengarkan yang baik-baik. Dengarkan dia sholawat, dengarkan dia ayat Quran, dengarkan kalimat-kalimat thayyibah. Kalau selama dalam kandungan yang dia dengarkan yang baik-baik, nanti dia lahir pun akan suka yang baik-baik. Kalau omaknya mengandung anak suka main TikTok goyang-goyang di depan kamera, lahir anakmu nanti pasti bergoyang-goyang juga. Itu karena ulahmu sendiri. Begitu bu. Maka tidak ada manusia yang instan. Begitu lahir langsung mencontoh perilaku yang baik-baik. Nah, itu semua berawal dari orang tua. Boleh aku nanya sama ibu? Mana ibu sebenarnya guru anak-anak kita ini yang pertama? Guru PAUD, TK, SD, SMP atau oma? Ibunya. Maaf ya, bertanya saja ini. Kalau ibu mengantar anak ibu, baik mengaji antara maghrib isya atau MDA sekolah sore, atau mengantar anak sekolah, anakmu yang perempuan diajarkan pakai jilbab sama gurunya, pakai kaos kaki, pakai baju kurung, sopan. Ada nggak di daerah kalian ini mengantar anaknya pun mengaji nggak pakai jilbab dia? Ada begitu? Kira-kira kalau ibu mengantar anak ibu nggak pakai jilbab, buka aurat, anakmu menutup aurat, yang dicontohnya gurunya atau ibunya? Ibunya. Maka lebih lama anak ini sama ibu ketimbang sama sekolah. Maka ibu bapak jangan pernah tuntut. Sekolah ini tak betul ku tengok. Anak orang baik-baik, anakku nakalnya luar biasa. Salahmu sendiri. Karena yang ditengok anakmu adalah omaknya. Begitu loh ceritanya. Maka tolong bagus-baguskan mulai dari kandungan sampai mereka lahir ke dunia.
Kalau tersinggung kalian nanti tersinggung, penting berubah ya Bu. Sudah Pak Ustadz kami berusaha membaikkan apa yang dia dengar. Begitu dia lahir kami baikkan yang dia lihat. Alhamdulillah. Apalagi Pak Ustadz Maulid itu baikkan namanya. Nama tidak mesti bahasa Arab. Yang penting bagus artinya. Kalau dia dipanggil jadi doa sama dia. Itu hadis Nabi. Jadi kalau dipanggil dia jadi doa. Pamannya nama bapak itu si Torkis. Ada si Torkis nama sini. Torkis itu bahasa orang Mandailing, bahasa Medan. Torkis itu artinya sehat. Nggak bahasa Arab tuh Bu. Asal dipanggil orang Pak Torkis, maka orang sedang mendoakan sehat-sehat kau selalu ya. Amin kata malaikat. Itulah guna nama itu. Maka buat nama anak jangan asal-asalan. Boleh nggak Pak Ustadz digabung nama ayah dengan ibu? Boleh. Antara suami dengan istri digabung Pak Ustadz. Asal artinya bagus silahkan. Mau bahasa Jawa, Mandailing, Batak Toba silahkan. Tidak ada masalah. Penting jadi doa kepada anak. Siapa nama suaminya? Basaruddin. Nama ibunya Komaria. Gabungkan boleh Pak Ustadz? Boleh. Berarti ambil sikit. Basaruddin ambil awalnya Bas. Istrinya Komaria ambil Kom, berarti namanya Baskom. Itu pun bagus juga itu Bu. Baskom penutup tuali. Supaya ibu jangan terpengaruh nama anak harus bahasa Arab baru baik. Dan mesti begitu. Orang Jawa buat nama anakmu sesuai sukumu. Yang penting kalau dipanggil orang baik artinya. Saya orang Mandailing membuat nama anak saya bahasa juga bahasa Mandailing, asal dipanggil orang bagus artinya. Sekali lagi tidak mesti harus bahasa Arab. Jelas Bu? Jelas. Siapa namamu Bang? Namamu siapa? Tia. Mana Tia namanya? Siapa? Satria. Satria. Siapa yang kasih namamu Satria? Ayah. Mungkin dia pengen ayahnya dia macam Satria wajah hitam RXPO. Betul kata dia bukan itu. Macam tahu aja dia. Betul kata dia. Mungkin Satria dikasih nama Satria supaya anak ini berharap ayahnya gagah macam Satria. Doa baik gak itu Bu? Baik. Kenapa salahnya nama Satria? Daripada namanya dikasih nama bagus, orangnya macam Fir'aun. Itu yang payah Bapak itu. Siapa nama bapak itu? Soleh. Tapi meninja sawit saja kerjanya. Itu tidak bagus Bapak. Jadi mana lebih bagus? Namanya berantakan, kelakuannya bagus, atau namanya bagus, kelakuannya berantakan? Mana lebih bagus? Lebih bagus namanya baik, kelakuannya baik. Tapi sekarang ini kalau dipilih, kalau bagus nama itu ikut sunnah. Sekalipun tak elok peramainya, minimal sudah ikut sunnah Rasulullah. Baikkan nama anak kita. Ya Bu? Oke. Kemudian ibu setelah anak ini muncul sunnah lahir dia. Umur 7 hari akikohkan. Belum mampu 14 hari, belum mampu 21 hari. Hukum akikoh dasarnya sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Sampai kapan dia sunnah muakkadah? Sampai dia dewasa. Kalau sudah dewasa berubah menjadi sunnah biasa. Maka di kampung-kampung kita, kalau nggak buat akikoh, jangan digosip-gosipin. Karena hukum akikoh itu sunnah muakkadah. Artinya mampu lakukan, nggak mampu jangan paksakan. Kalau gara-gara mengutang buat akikoh, menabung dulu. Nanti kalau sudah ada duit, buatkan akikoh anak. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Ada nggak ibu akikoh wajib? Ada. Ketika mohon maaf keluargaku ada yang berumah tangga setahun tidak dapat anak. Tahun kedua belum dapat anak. 10 tahun berumah tangga tak dapat juga anak.
Apa kata suaminya? Wahai istriku, tahun ke-11 pernikahan ini, kalau Allah berikan kita keturunan, maka kita buatkan akikahnya besok. Ikrar itu menjadilah namanya akikah wajib. Tahun ke-11 anak lahir, itu yang Bapak Ibu dengar, tidak boleh yang berhajat akikah makan daging akikah. Akikah apa itu? Akikah nazar atau disebut dengan akikah wajib. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau akikah sunnah muakkadah boleh dimakan dagingnya sama yang punya akikah Pak Ustaz? Boleh, tidak ada masalah. Jadi sekali lagi Ibu, jangan mengutang bapak gara-gara gengsi, takut dicakap-cakap tetangga walaupun akikah. Mampu lakukan, dan mampu tidak usah paksakan. Jelas ya Bu? Dibawalah anak ini, biasanya ditabalkan namanya sudah bagus, maka digunting rambutnya. Habis digunting rambutnya, satu lagi yang lupa kita sering. Kalau anakmu laki-laki kan 2 ekor kambing, langsung boleh satu dulu, besok-besok satu lagi. Kalau anakmu yang lahir perempuan, seekor kambing saja. Apa yang tinggal Pak Ustaz? Kadang-kadang anak sudah diakikah, lupa mereka menggundul botak licin anak tadi. Rambut yang dibawa dari perut ibu tadi itu masih banyak mengandung najis. Maka kalau anakmu sudah diakikah, cukur habis guntur kepalanya, mau laki-laki mau perempuan. Jangan dibuang rambut tadi, tampunglah di dalam kertas kresek. Tahu kresek kan? Udah ditampung dengan kertas kresek, bawalah ke ujung batu atau di pasar Tandun. Tanya dulu ke toko emas. Tanya dia, Pak, ya ini rambut anakku yang baru diakikah. Terus coba kau timbang dulu berapa ukuran timbangannya ini. Begitu ditimbang, rupanya 1 gram. Ditimbang. Begitu ditimbang 1 gram, tanya ke dia, kira-kira kalau diduitkan ini 1 gram, berapa lah ini Pak kalau dibanding dengan emas? Kata dia sekitar 1 jutaan lah, kata tukang emas tadi. Maka ibu duitkanlah itu jadi 1 juta, baliklah ke sosial ke Tanjung Barat, maka belikan nasi bungkus, ambillah anak-anak yatim, duduk makan siang bersama. Niatkanlah untuk anakmu, panggil Ustadz alim ulama imam masjid, mohon didoakan anakku yang akikah ini supaya menjadi ahli Quran, menjadi orang soleh, menjadi anak soleha. Maka perut anak yatim yang dikenyangkan dengan duit timbangan rambut anak bayi tadi, maka doanya akan diijabah oleh Allah. Lahirlah anakmu, lahirlah cucumu, biarpun kau tak hafal Quran, tapi cucumu insya Allah hafal Al-Quran. Siapa yang membuat seperti itu Bapak Ibu? Ada apa tidak? Udah lupa? Yang mau kira-kira lahiran bulan ini, ingat-ingatlah ceramah ini. Cukur rambutnya, timbang, duitkan, sodakohkan, doakan, insya Allah menjadi anak soleh-solehah. Itu satu lagi. Kalaupun dari dalam kandungan anak ini didengarnya ayat Quran, didengarnya sholawat, lahir dibuat akikah, namanya baik, rambut ditimbang, disodakohkan, sekalipun ikhtiarnya ini sudah bagus, tapi kalau yang dia makan itu dari yang haram, maka tetap program ini gagal total. Tanya ibu, jawab jujur. Kalau datang suamimu membawa duit hasil main seketer 1 juta, jelas-jelas dia ngomong, aku menang tadi main seketer, ini duitnya 1 juta. Ibu terima atau tidak? Ini urusan kami dulu ini ya Pak. Tanya mereka. Ini suamimu main seketer, menang dia 1 juta. Duit ini dia akui memang hasil main seketer.
Jelas seketer itu adalah game. Kemudian itu dinobatkan dalam Quran, disebutkan itu adalah judi. Maka jenisnya haram, kelakuan setan. Dapat duit dari main seketer, kau sedang mengandung, dikasihnya kau duit seketer 1 juta, terima atau ditolak? Tidak. Kau bukan mengandung, kau diambil. Oma, bukan kau. Menjawab aja dari tadi. Ibu terima atau ibu tolak? Karena kita sedang maulid, ibu tolak sajalah, ya kan dong? Tapi kalau di rumah lain pula urusannya nanti. Man nabata minal haram pannaru aulabi, kata Nabi. Siapa yang dibesarkan dari sepotong daging yang haram, maka neraka lebih utama tempat kembalinya. Sebelum mati dia, orangnya pun macam penghuni neraka, yang haram-haram saja inginnya. Biar ku ceritakan sama ibu. Kalau sudah dimakan duit haram itu Bapak Ibu, diolah menjadi nasi, diolah menjadi makanan, dimakan, diminum, tumbuhlah dia di dalam tubuh kita ini. Kemana dia pergi pertama Bapak Ibu? Ke jantung. Dipompanya lah dari jantung itu darah, naiklah ke otak ini. Setelah naik ke otak ini, karena sumbernya tadi haram, maka otak pun suka mikir yang haram-haram. Turunlah ke mata darah haram tadi. Mata pun selalu ingin menengok yang haram-haram. Menengok bininya enggak sor dia. Nengok bini orang, itu saja kerjanya. Aneh manusia di sekarang loh. Turun lagi ke bawah ibu darah haram tadi, sampai ke hidung. Mencium yang halal tak mau dia, mencium yang haram mau dia. Bininya pakai parfum tak pernah diciumnya. Tapi kalau anak SMA itu naik Honda, bolak-balik itu dikejar-kejarnya. Memang dasar laki-laki mata keranjang hiu di belang ini. Turun lagi ke bawah darah haram tadi, sampai ke mulut. Cakap pun inginnya ngomong yang kotor-kotor. Turun ke bawah lagi, turun ke tangan. Tangan pun pengennya adanya sawitnya, tapi selalu menyasar ke sawit orang. Berpindah saja kerjanya, karena haram. Turun lagi ke bawah, mohon maaf sampai di kaki, berkumandang azan. Tidak bisa kaki itu melangkah ke masjid. Inginnya saja selalu melakukan yang haram-haram. Karena dasarnya haram, maka anggota tubuh pun suka melakukan yang haram. Maka jangan kau marahi anakmu kalau kau suruh. Pergi kau ke Masjid Al-Yakin, belajar ngaji kau sama Pak apa nanti yang di sana baik-baik kau ya. Jangan contoh macam ayahmu tidak pandai mengaji. Mengaji kau elok-elok ya. Kau kasih dia 2.000, tapi hasil dari main skater tadi, maka sama dengan kau sudah menyuapkan ke mulut anakmu barang haram berupa neraka jahanam. Maka anak-anak sekarang melawan aja kerjanya, karena makanannya kurang bersih. Pertanyaan, coba ibu tunjuk tangan dulu yang lakinya suka main skater. Angkat tangan. Gak ada pula yang mau lihat. Yang lakinya suka main game-game online ada? Ada. Kalau dibuat hukum, mana menurut Bapak lebih besar dosa? Orang yang main skater atau yang menjual chip? Kata ibu, sama. Mana lebih besar dosa yang main skater dan menjual chip dibandingkan dengan yang menyediakan cok sambung? Sama juga. Tahu cok sambung kan? Awak bawa handphone, kemudian beli chip. Setelah beli chip, awak duduk. Datang di handphone itu, baterai low, merah langsung. Awak ambil charger, awak colokkanlah di situ. 6 jam ke depan, gak pernah lepas charger tadi dari handphone. Bolak-baliklah menembak saja kerjanya. Lalai, sholat tak ingat, makan tak ingat, penting menembak terus nih. Pertanyaan, mana lebih besar dosanya? Yang main skater atau yang menyediakan tempat cok sambung tadi?
Serius lah, pikir-pikir. Lebih besarnya dosa yang memfasilitasi daripada pemain. Kalau tidak ada cok sambung itu, tak ada tempat itu, lobet handphonenya, chip tak berguna, handphonenya pun tak bisa dimainkan. Tapi karena berkat cok sambungmu ada, mainlah mereka di situ semalaman seharian, maka yang paling panas nerakanya besok. Selamat kepada yang menyediakan cok sambung. Paling panas nerakanya besok, tahankanlah itu. Wahai yang menyediakan cok-cok sambung supaya orang lalai main seketer, taubatlah, bentar lagi mati kita ini Bapak Ibu. Yang tersinggung gak apa-apa, yang penting sudah diingatkan. Oh, Pak Ustadz itu kali ngomongnya. Ya, karena manusia ini sekarang kalau nggak digituin, nggak ingat dia sudah salah Bapak Ibu. Maka diingatkan. Ya Bapak Ibu ya, jangan kasih nafkah haram. Jangan dikasih anak makan haram. Jangan dikasih bini makan haram. Ibu bisa nggak berkomitmen malam ini? Kalau lakimu ngasih duit samamu, kemudian dia jujur, deh ini hasil duit aku panen sawit tadi malam, aku beninja 2 juta. Bisa nggak ibu bilang sama dia, Bang, sekalipun hidupku susah, sekalipun hidup kita ini susah, daripada makan haram, mending gak usahlah ku terima duit ini. Bisa ibu bilang begitu? Payah juga ya kan Bu. Tapi kalau ikut mengaji maulid, cobalah nanti ibu pelan-pelan nasihati suamimu, Bang, biar saja kita makan daun singkong rebus, yang penting halal, daripada makan daging tiap hari tapi dari hasil yang haram. Begitu ibu sampaikan pelan-pelan ya. Jangan sampai ibu juga menjerumuskan suamimu. Ditanyanya ibu, mau kau duit seketer berapa Bang? 2 juta. Ah, cuma 2 jutanya, sama-sama nerakanya itu 5 juta lah, biar mau aku kata dia. Samalah kalian dua-duanya. Jangan salahkan anakmu nanti pun peramainya luar biasa nakalnya, karena memang ayah ibunya menyuapkan barang-barang haram kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan selamat kita dunia dan akhirat. Pertanyaan anak-anakku, ada tadi 4 keluarga Ustadz jelaskan. Siapa yang masih ingat keluarga pertama di dalam Al-Quran? Angkat tangan. Ada mereka tahu lagi. Keluarga kedua, angkat tangan. Itu pun paling gak ingat lagi. Keluarga ketiga, angkat tangan. Nah ada juga. Keluarga keempat, angkat tangan. Apa Bang? Tidak ada juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga jawabnya ini. Ini yang 5 orang ini maju dulu kalian ke depan ini, mulai dari awal sampai akhir tetap istiqomah. Tidak ada Bapak tengok ribut sampai selesai ceramah ini, bisa kalian istiqomah tetap mendengarkan sekalipun kalian tak paham. Kasih kalian penghargaan, maju kalian ke sini, Ustaz kasih kalian duit. Sini. Yang ini maju. 5 ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Sini Bang. Jangan dipaksa Bang Usum, yang mau saja. Yang mau. Ini mau dia, yang itu nggak mau tadi, tapi karena kawannya pilih juga. 1, 2, 3, 4, 5. Satu orang. Oke, sit down please. Duduk kembali. Kemudian yang 3 orang ini, sini Pak. Yang 3 ini, 1, 2, 3, sini. Kawan sebelah udah dapat tadi, banyak lagi duitnya. Sini Pak. Kita hitung 3 mundur, kalau nggak berdiri hangus. 3, 2,